menikmati ibadah di dalam persekutuan kaum wanita dan persekutuan kaum pria yang hari ini merayakan kemerdekaan. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyanyikan kor yang pertama, kor nomor 120, Cinta Yesus Heran Sungguh Ajaib Benar.
waktu yang baik boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, bahkan kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, saat dimana kami mau mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan tolong kami sehingga kami pun merasakan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Saat dimana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu juga, Tuhan juga akan tolong kami untuk terus memampukan kami bisa mengerti dari kebenaran firman-Mu. Bapa kami yang ada di surga, berkatilah para kaum wanita maupun para kaum pria yang mungkin dalam perjalanan yang akan menuju ke sini. Kiranya Tuhan sertai perjalanan mereka, dan kami yang sudah mempersiapkan diri kami, kiranya Tuhan juga akan menolong dan memberkati kehidupan kami. Kami terus berdoa, dukung dalam doa bagi Kapten Ita yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa jamahan-Mu akan menaungi kehidupan Kapten Ita, sehingga Kapten Ita pun boleh kembali pulih dan bisa berkumpul bersama dengan kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pujian nomor 331. Setelah ayatnya yang pertama dan chordnya, saya akan memberikan satu saja kesempatan. Siapa yang ingin bersaksi, jadi cepat-cepat, memang saya ingin bersaksi ya. 331, berpegang pada perjanjian rajaku. Setelah ayat yang pertama dan chordnya. Selamat sore, untuk sekalian. Saya percaya kita semua yang ada sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Bulan Agustus ini adalah bulan spesial bagi kami, di mana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga. Secara khusus tanggal 15 kemarin kami anniversary, mulai sudah sekitar 12 tahun, 13 tahun, 20 tahun mungkin ya. 20 tahun sudah kita menikah berarti. Jadi tanggal 16 si kecil ulang tahun. 15 kami ulang tahun pernikahan. 15 kecil jubret. Jadi itu semua Tuhan sudah atur di dalam kehidupan kami. Bulan Agustus ini pun menjadi spesial bagi negara kita. Besok kita semua merayakan hari raya kemerdekaan negara kita. Kemungkinan saya akan hadir upacara besok ya, kantor pusat. Ya, terima kasih banyak, semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksiannya, dan selamat happy anniversary dan selamat ulang tahun untuk anak terkasih. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga dan semua keluarga diberkati oleh Tuhan. Ya, kita nyanyikan ayat yang kedua dan chordnya setelah itu seperti biasa. Ibu PKW, siapa yang mendapatkan ayat Mas lepas. Ayat yang kedua dan chordnya.
engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu padamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Demikian dan terima kasih untuk para kaum wanita yang boleh membacakan ayat masih lepas. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu." Setelah itu saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan menurut buku penuntun PKW. Siapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, dan kiranya tolong kami Tuhan untuk terus bisa memahami firman ini, dan kami percaya saat ini mana kami keluar dari tempat ini, dari gereja-Mu Tuhan, kami terus membawa firman ini dalam kehidupan kami, biarlah tertanam baik, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati, jiwa dan raga kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dengan judul perikop kemerdekaan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu mengingatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga?
Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang anak yang lain oleh Kristus. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita dalam buku penuntun PKW yaitu makna dari sebuah kemerdekaan. Ya, kita bersyukur saudara yang diberkati oleh Tuhan, tepatnya dalam bulan-bulan ini kita semua, bukan hanya gereja kita tetapi seluruh Indonesia merayakan yang namanya kemerdekaan. Dalam besok khususnya 17 Agustus 1945 dan kalau saya mengingat tanggal ini seperti omahnya dari saya punya suami, oma kami sebutnya namanya Oma Ongkong ya. Umurnya ulang tahunnya sama dan di tahunnya lahirnya juga sama. Ya, ini adalah kakak dari Oma Mayor Paresi. Ya, jadi kakak pertama dan oma ini adalah oma yang begitu luar biasa. Saya perhatikan dia ketawa, gampang ketawa, dikit-dikit ketawa, lucu ketawa, enggak lucu juga ketawa. Tetapi menghibur hatinya kita selalu kalau ketemu. Jadi kalau diperhatikan dia selalu katakan saya banyak tertawa, tetapi saya adalah anak pertama yang masih sehat, dia bilang begitu, masih sehat, masih sering kemana-mana dan masih tembus juga ke Tohulu, bayangkan itu oma-oma masih tembus diboceng naik ojek ya. Ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya di bulan ini adalah bulan yang begitu membuat kita bahagia dan begitu luar biasa karena kalimat merdeka adalah sebuah kemenangan dan berarti adalah sebuah hal yang harus kita suarakan dengan begitu semangat ya, yaitu bahwa kita bebas dari jajahan-jajahan saat dulu kala. Dan kita bersyukur karena kemerdekaan itu semakin hari semakin begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Khususnya kita harus merdeka juga dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Nah, kata lepas di sini mengandung arti bebas, tidak terikat, dapat bergerak kemana-mana dan dapat melakukan sesuatu yang leluasa. Nah, di sini berarti lepas itu kita adalah hal yang bisa melakukan segala sesuatu. Sudah tidak dikekang lagi. Ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita merasa lepas atau bebas dari kehidupan kita yang lama, karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita tidak mungkin harus kembali lagi dalam kehidupan kita yang lama. Otomatis kita harus terus memperbaiki, menjadi hidup kita terus semakin baik, semakin diperbaharui, dan semakin terus menyenangkan hati Tuhan. Ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sejarah bangsa ini kita mencatat tentang perjuangan dari anak-anak bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia benar-benar sudah lepas dari yang namanya penjajahan. Nah, kehidupan orang percaya, kita adalah semuanya orang percaya. Kita adalah orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Karena di dalam Kejadian 3 itu mencatat bagaimana asal mulanya dosa terjadi, menjajah kehidupan manusia yang tadinya manusia dekat dengan Allah, sehingga karena dosa ada pemisahnya. Ya, jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini itu mengingatkan kita bahwa di dalam Yohanes 13 ayat 16 juga dijelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kemerdekaan dari dosa ditawarkan oleh Allah kepada setiap manusia. Ya, bahwa kemerdekaan itu sudah
Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita. Ya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mengetahui bahwa Kristus Yesus adalah pahlawan di dalam kehidupan kita. Kita harus terus berjuang, ya. Jadi kita jangan terus kembali ke masa lalu, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah merdeka. Jadi jangan sampai kemerdekaan yang sudah kita miliki kita kembali lagi, ya. Jadi istilahnya mah sia-sia perjuangan Tuhan, sia-sia Tuhan harus memikul semua dosa kita, sia-sia Tuhan Yesus harus disalibkan, sia-sia semuanya kalau misalnya kita kembali dalam kehidupan kita yang lama. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa kita harus melepaskan kehidupan kita yang lama. Kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan kita dan teruslah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Serahkanlah kehidupan kita, jangan pernah lari dari Tuhan, tetapi terus mendekatkan dan terus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan dan bantuan serta tuntunan daripada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan mengerti selalu bahwa makna dari sebuah kemerdekaan yaitu adalah hal yang berarti di dalam kehidupan kita. Yang menulis renungan di buku penuntun PKW yaitu Kapten Sri Kunari Bato, Opsir Korops dan LKSA Tunas Harapan Yogyakarta. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang dimana kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang memperjuangkan kehidupan kami untuk bebas dari segala dosa. Kami mau terus memegang kemerdekaan itu, kami mau terus meraih dan mau terus berdiam untuk bersama-Mu Tuhan, sehingga kemerdekaan itu jangan sampai lari dalam kehidupan kami. Mampukan kami dan tolonglah kami selalu Tuhan untuk terus hidup di dalam kemerdekaan yang telah Tuhan perjuangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita akan memberikan persembahan kita. Sungguh ku bangga
Sebelum menutup ibadah kita pada sore hari ini, ada pengumuman? Ya, terima kasih kepada Letnan Siska yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Agus yang sudah mengiringi pujian kita dengan musiknya. Terima kasih untuk Mas Tony yang bagian LCD-nya. Untuk Jumat depan tanggal 23 Agustus, ayat masnya tawanan. Yang pimpin nanti kita tunggu pengumuman pada hari Minggu esok. Kita bisa lihat di warta koran. Demikian pengumuman kami sampaikan. Tuhan memberkati. Ada pengumuman tambahan? Terima kasih untuk kehadiran kita. Pengumuman tambahannya besok pagi tidak ada doa pagi. Tidak ada doa pagi karena kita siap-siap untuk upacara di kantor pusat. Jadi untuk doa pagi ditiadakan untuk besok pagi, dan mohon maaf dengan kapten tidak bisa hadir karena 2 malam ini tidak bisa tidur lagi. Pembahasan Alkitab kami agak sengit, sehingga kami sepanjang malam tidak bisa tidur, dan tadi sebenarnya memaksakan diri untuk ibadah, cuma saya bilang istirahat saja, jangan dipaksakan, nanti tambah parah lagi, tidak mau lagi ke rumah sakit. Saya bujuk-bujuk dari kemarin malam sampai tadi malam aja kita ke rumah sakit, tapi dia bilang dia tidak mau lagi ke rumah sakit, berdoa saja karena dia rasa katanya lebih tenang di rumah daripada ke rumah sakit. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk doa kita sekalian. Kita mohon dukungan doa agar Nyonya Kapten bisa sehat sempurna dan memberkati kita. Jadi jangan dulu pulang, kita akan lomba. Ada 3 lomba. Jadi satu adalah lomba secara sendiri-sendiri, dan 2 lomba itu adalah lomba kelompok. Jadi nanti akan dibagi kelompok. Nanti Kapten Supri akan menjadi juri, ya. Jadi Kapten Supri akan menulis, ya, karena saya tidak hafal semua nama-namanya. Jadi ini semuanya ikut atau oma-oma? Tidak, oh enggak. Ya. Oh ya, boleh. Oke, oh jadi juri. Berarti kalau begitu siapkan kertas dan pulpennya, ya. Kaget kita tolong. Baiklah, kita bangkit berdiri, kita satu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji memuliakan Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing saat dimana kami akan melakukan perjalanan ke rumah kami. Tuhan sertai kehidupan kami, rumah tangga kami dijaga oleh Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kami terus mau berdoa untuk Kapten Ita yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa-Mu, uluran tangan-Mu akan selalu menaungi Kapten Ita. Makanan, minuman, dan obat-obatan itu biarlah menjadi sarana kesembuhan dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-jemaat di tempat ini, Tuhan. Kiranya pernyataan-Mu juga selalu nyata dalam kehidupan mereka, menjaga dan melindungi bila di antara mereka juga ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa bersama-sama kiranya Tuhan akan memberikan pemulihan yang berasalnya dari Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati persembahan ini sehingga untuk menjadi pelebaran pelayanan di Korops 3 Bandung, dan kami semua yang boleh memberikannya, kami percaya Tuhan juga akan mengembalikan berkat-berkat di dalam kehidupan kami, pribadi kami, rumah tangga kami, bahkan setiap usaha pekerjaan pelayanan kami pun semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan akhirnya arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat ini. Kasih karuniakan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Putra Roh Kudus akan menyertai kita sekalian di dalam kebenaran
di dalam kasih-Nya mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan bagi